Presiden Prabowo dialog dengan pelaku ekonomi dan investor. Cianjur melakukan panen raya serentak. Kebakaran kandang hanguskan 50.000 anak ayam. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami pada malam hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami sediakan. Dan selain 4 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi dari kepresidenan di mana Presiden Prabowo Subianto ini menghadiri kegiatan bertajuk Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Jakarta Pusat pada Selasa 8 April 2025. Dan juga acara tersebut dihadiri ekonom, perwakilan investor hingga masyarakat umum. Forum dialog tersebut diketahui juga akan membuka kesempatan untuk merespon kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan. Presiden Prabowo langsung duduk di meja barisan depan. Ia sejajar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Ruslani. Selain itu hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, Menteri Pertahanan Syafri, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan lainnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Sarasehan Ekonomi menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi. Khususnya dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespon kondisi ekonomi global, serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan. Presiden Prabowo memandang Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan daya saing nasional di tengah tantangan global. Salah satu caranya dengan memperkuat kolaborasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa menghadapi kebijakan tarif impor Trump dengan dasar ekonomi yang kuat. Prabowo juga menegaskan kekuatan pasar modal Indonesia dengan utang dan inflasi yang rendah dibandingkan negara lain. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan mampu mengatasi tantangan yang timbul akibat kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai tarif impor perdagangan. Hal tersebut disampaikan saat wawancara eksklusif bersama 6 pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meskipun demikian, Prabowo mengakui bahwa sektor-sektor industri di Indonesia seperti tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur mungkin akan terpengaruh mengingat sebagian besar industri tersebut termasuk dalam kategori padat karya. Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mencari solusi dan langkah-langkah mitigasi guna mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. Masalah Trump. Jadi saya juga prihatin ya. Hanya saya percaya tadi apa yang Alvito sampaikan, basic kita kuat, ya. Whatever happened, saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive. Krisis-krisis berkali-kali, ya. 68, 98, 2008, COVID, ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Ya. So ini nanti saya harus kumpul dengan tokoh-tokoh industri, tokoh kita bicara, kita cari jalan keluar dan kita berusaha mitigasi. Kesulitan yang akan ditimbulkan. Kalau saya lihat fundamental kita kuat, ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Jadi makanya saya nggak terlalu takut sama pasar modal, ya.
Karena Indonesia punya kekuatan dibandingkan dengan banyak negara. Hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita. Iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Menanggapi isu lainnya, Prabowo juga menegaskan bahwa kondisi fundamental pasar modal Indonesia tetap kokoh dan solid. Ia menjelaskan bahwa pasar modal yang melibatkan pasar saham dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan seringkali mengalami fluktuasi dengan siklus kenaikan dan penurunan. Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan bahwa utang negara serta tingkat inflasi Indonesia berada pada tingkat yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan fundamental pasar modal Indonesia kuat dan baik. Meskipun industri padat karya terdampak, Presiden Prabowo berkomitmen mencari solusi untuk mitigasi dampak tersebut. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa fundamental pasar modal Indonesia tetap solid dan sehat. Ia juga menyebutkan bahwa utang dan inflasi Indonesia berada pada tingkat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif bertajuk Presiden Prabowo menjawab bersama 6 pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menjelaskan bahwa pasar modal selalu dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan siklus yang menyebabkan terjadinya fluktuasi baik itu kenaikan maupun penurunan. Kalau saya lihat fundamental kita kuat. Ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Jadi makanya saya itu nggak terlalu takut sama pasar modal. Ya. Karena Indonesia punya kekuatan dibandingkan dengan banyak negara. Hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita. Iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Prabowo mengakui bahwa industri Indonesia seperti tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur akan merasakan dampak yang signifikan, mengingat industri-industri tersebut merupakan sektor padat karya. Prabowo juga menegaskan tekadnya untuk mencari solusi dan mengurangi dampak yang mungkin timbul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo rutin memantau harga pangan setiap malam dengan menghubungi Menteri Pertanian untuk memastikan stabilitasnya. Prabowo bangga dengan pencapaian pemerintahannya terutama menjaga harga pangan yang selama Ramadan dan juga Idul Fitri. Dalam wawancara bersama 7 jurnalis dari berbagai media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa hampir setiap malam ia memastikan stabilitas harga pangan dengan menghubungi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menjelaskan bahwa ia selalu menanyakan kondisi harga daging dan gabah kering panen. Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan di Indonesia mengingat pengalaman krisis pangan pada tahun 1960-an. Ia memberikan perhatian khusus terhadap harga pangan terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah untuk memastikan masyarakat dapat merayakan dengan tenang. Dalam hal yang sama, Kepala Negara juga merasa bangga dengan pencapaian yang telah diraih dalam 150 hari pertama pemerintahannya. Jadi saya alhamdulillah pada saat saya presiden, Lebaran saya pertama, Ramadan saya pertama, harga-harga aman. Itu saya sangat merasa bahagia dan menjelang itu mungkin hampir tiap 2 malam saya telepon Menteri Pertanian atau Wakil Menteri Pertanian mau jam 11 malam, jam 12 malam saya telepon bagaimana harga daging hari ini, bagaimana harga gabah kering panen berapa di kabupaten ini kita pantau. Jadi saya sangat senang Menteri Pertanian itu dia punya pos komando ya. Dia pantau seluruh daerah. Laporannya masuk. Ada dashboard ya. Ada ya itu. Dan saya pernah datang pagi-pagi saya sidak. Mereka lagi monitor semua kabupaten dan sebagainya. Dan ini saya harus katakan ya bahwa ini adalah hasil kerja keras tim saya, kabinet yang saya bentuk. Jadi saya merasa ada semangat
dari menteri-menteri yang saya pilih ada semangat untuk berprestasi, semangat untuk berkarya, semangat untuk saling mengisi. Dengan hasil tersebut, Prabowo juga mengaku bahwa semua tak luput dari kerja keras seluruh jajaran menteri yang ia percayai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Provinsi Banten melakukan panen padi serentak dengan 13 provinsi lainnya di Indonesia pada Senin 7 April 2025. Panen padi itu dilakukan serentak secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Majalengka, Jawa Barat. Gubernur Andra Soni hadiri acara panen padi serentak digelar secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Di Banten ada 7 kabupaten kota yang melaksanakan panen padi serentak yang dihadiri oleh Bupati Wali Kota. Ketujuhnya yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang. Gubernur Banten Andra Soni pun menghadiri panen padi di Kramat Watu, Kabupaten Serang. Selain itu, Kapolda Banten turut menegaskan komitmen Polri untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain itu, Kapolda Banten menyatakan bahwa acara tersebut mendukung program ketahanan pangan nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Andra mengatakan sampai dengan posisi bulan April 2025, neraca ketersediaan beras Provinsi Banten menunjukkan produksi 1.737.742 ton dan konsumsi 1.497.317 ton. Dalam gelaran ini, panen raya tersebut tidak hanya menjadi simbol keberhasilan para petani, tetapi juga menunjukkan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal menyatakan petani sejahtera berkat kebijakan Prabowo bahkan mampu berangkat umrah. Prabowo juga merespon dengan memerintahkan revitalisasi lahan dan bantuan alat pertanian untuk petani. Saat berdialog dengan Prabowo bersama sejumlah gubernur dan petani di kegiatan panen raya lewat video call teleconference di Majalengka pada Senin 7 April 2025, Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian, petani di NTB kini sejahtera bahkan dapat menggunakan hasil produksi mereka untuk pergi umroh ke Mekah. Iqbal menambahkan bahwa dalam waktu 4 bulan, produksi petani di NTB mengalami surplus yang signifikan. Iqbal juga memastikan bahwa para petani di Nusa Tenggara Barat semakin termotivasi untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memanfaatkan puluhan hektar lahan kering yang ada, sambil memastikan kelancaran sistem irigasi untuk mendukung keberlanjutan pertanian. Kami produksi beras kami total selama 1 tahun cuma 1,4 juta, dengan surplus sekitar 155.000 ton. Tahun ini baru di akhir MT1 Pak, baru akhir MT1 hanya 4 bulan kami sudah memproduksi 900.000 ton lebih dengan surplus hampir 300.000 ton Pak tahun ini Pak. Dan ini semua berkat kebijakan Bapak, air, pupuk, kemudian harga petani semua tersenyum ini Pak, dan saya khawatir ini di musim bulan-bulan mendatang ini akan banyak petani ini memenuhi pesawat-pesawat umroh ke Saudi, Pak. Ini berkat Bapak. Tapi namun begitu, Pak, memang masih ada beberapa hal, walaupun kita sudah meningkat jauh sekali, tetapi tidak ada alasan untuk puas. Kami tetap akan bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan di sini untuk meningkatkan produksi pertanian. Dan ada beberapa strategi, Pak. Satu, memastikan pengairan. Nah, dalam hal pengairan ini kami mohon sekali dukungan dari Bapak Presiden, sehingga kami di NTB ini sebetulnya kami punya banyak jalur-jalur irigasi, saluran irigasi Pak, yang sudah dari zaman Orde Baru sudah ada di sini. Tetapi kami perlu revitalisasi. Kalau itu bisa direvitalisasi, setidaknya di sini saja Pak, di Lombok Tengah ini, kami bisa mengairi 20.000 hektar. Kalau seluruh jaringan irigasi lama ini kita revitalisasi. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini kami sudah melakukan uji coba Pak untuk menanam padi varietas baru yang versi berikutnya dari Gogorancah dulu, namanya Gama Gora Pak. Alhamdulillah kami mencoba di sekitar 40 hektar dan alhamdulillah produksinya naik, yang tadinya 6-7 hektar 7 ton per hektar, sekarang kami bisa memproduksi 11-12 ton per hektar, Pak. Jadi kalau akan ada bantuan, dengan senang hati kami menerima, dan kami yakin bahwa dengan kerjasama kami semua, dengan kekompakan kami semua, pelan-pelan tapi pasti
petani-petani di NTB akan terus tersenyum Pak, dan mendoakan Bapak supaya Bapak selalu sehat, diberikan kekuatan dan bisa terus memimpin kami sampai kita bisa mencapai Indonesia yang besar dan Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto segera menugaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk melakukan revitalisasi lahan 20 hektar di Lombok Tengah dan menambah bantuan traktor serta kombin bagi petani Nusa Tenggara Barat. Ia optimis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia, mengingat hasil panen raya serentak di 14 provinsi, termasuk peningkatan penghasilan benih di Nusa Tenggara Barat yang mencapai 10 ton per hektar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk kerja aparatur sipil negara atau ASN di lingkup kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, sudah 99% ratusan ASN sudah mulai bekerja melayani masyarakat. Hanya seorang ASN yang didata melakukan WFH. Sementara masyarakat sangat merasa senang lantaran para ASN langsung bekerja melayani kebutuhan masyarakat yang melakukan kepengurusan berkas untuk menikah dan kartu Indonesia Anak. Beginilah suasana ruang pelayanan pusat terpadu saat pintu di kantor Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Para aparatur sipil negara ASN terlihat tengah bekerja melayani masyarakat yang akan melakukan kepengurusan berkas baik dokumen persiapan pernikahan maupun membuat kartu Indonesia Anak atau KIA. Sebelum bekerja, para ASN ini sebelumnya menggelar apel dan halal bihalal, sementara warga masyarakat sangat merasa senang lantaran para ASN langsung bekerja melayani kebutuhan masyarakat yang tengah melakukan kepengurusan berkas. Sesuai dengan edaran Menpan, pegawai ASN, PJLP masuk semuanya. Kami sampaikan untuk kecamatan dan kelurahan jumlah ASN-nya ada 60, kemudian PJLP atau non-ASN ada 664, kemudian juga ada rekan-rekan dari sektoral ada 19, kemudian jumlah ASN-nya kurang lebih 382, untuk PJLP-nya 528. Wah, kalau di hari pertama kerja ASN ini, semua ASN-nya udah siap melayani sekali, terus pelayanannya juga bagus, ramah, kantor semua bersih, nyaman semuanya. Untuk diacungin jempol, sangat bagus pelayanan di sini, cepat juga. Tercatat 99% ASN di kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat sudah masuk bekerja hari ini. Namun hanya satu orang ASN yang dikabarkan melakukan WFH. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, antrean kendaraan pembayaran pajak kendaraan bermotor kembali membludak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Kota Bogor pada Selasa 8 April 2025. Ribuan warga tampak mengantri sejak pagi, bahkan mengular sepanjang puluhan meter dari gerbang Samsat Kota Bogor hingga Jalan Arsitek FX Silaban. Sejak pagi terpantau antrian kendaraan di pembayaran pajak kendaraan bermotor kembali membludak di Pusat Pengolahan Pendapatan Daerah Samsat Kota Bogor pada Selasa 8 April 2025. Antrian ini bahkan mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar kawasan Samsat Kota Bogor, Gedung Sawah, dan Kejaksaan Kota Bogor. Kendaraan yang didominasi mayoritas sepeda motor mengular dari halaman kantor Samsat hingga jalan raya sehingga menghambat laju arus lalu lintas. Kondisi ini diperparah lantaran pihak Samsat membatasi kendaraan yang diperbolehkan masuk sehingga antrian di jalan raya tak terelakkan. Seorang warga Hasanuddin mengaku sudah antri sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dirinya membutuhkan waktu sekira 2 jam hingga akhirnya bisa masuk ke dalam Samsat Kota Bogor dan mendapatkan pelayanan. Meski antri panjang, Hasan semangat untuk membayar pajak karena kesempatan pemutihan yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat baginya sangat membantu dan juga meringankan beban biaya yang mesti dibayarkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi usai jeda, di antaranya Presiden Prabowo apresiasi kelancaran mudik Lebaran 2025. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam, dan kita lanjutkan informasi seputar Presiden Prabowo Subianto yang mengaku puas dengan pencapaian mudik Lebaran 2025 yang lancar tanpa kemacetan dan jumlah angka kecelakaan yang rendah. Menurutnya hal ini merupakan hasil kerja keras dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan TNI. Kita beralih ke agenda Wakil Presiden, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau situasi arus balik pemudik yang menggunakan transportasi laut di Command Center Pelayaran Nasional Indonesia pada Senin 7 April 2025. Dan juga kunjungan ini dilakukan untuk memantau secara langsung pengelolaan dan juga kesiapsiagaan layanan PT Pelni dalam menghadapi tingginya arus balik Lebaran. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau situasi arus balik pemudik yang menggunakan transportasi laut di Command Center Pelayaran Nasional Indonesia Jalan Gajah Mada nomor 14, Jakarta Pusat pada Senin 7 April 2025. Kunjungan tersebut dilakukan Wapres untuk memantau secara langsung pengelolaan dan kesiapsiagaan pelayanan PT Pelni dalam menghadapi tingginya arus balik Lebaran. Wapres menilai kesiapsiagaan dan pengelolaan layanan yang dilakukan PT Pelni layak diapresiasi dalam menghadapi lonjakan penumpang selama musim mudik. Lebih lanjut, Wapres mendorong agar PT Pelni terus memperkuat sistem pelayanan dan pengelolaan armada tidak hanya pada periode Lebaran, melainkan juga pada hari-hari biasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana membuka 80.000 koperasi di desa dan membangun gudang serta cold storage untuk hasil panen petani. Prabowo juga berkomitmen menurunkan harga pangan dan mendukung kesejahteraan petani. Saat memimpin panen raya serentak di 14 provinsi di seluruh Indonesia yang berlangsung di Majalengka, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuka 80.000 koperasi di setiap desa, serta membangun gudang dan cold storage untuk menyimpan hasil pangan termasuk panen petani. Prabowo juga menyatakan bahwa setiap koperasi di desa akan diberikan pinjaman untuk memiliki 2 truk, guna memudahkan distribusi hasil panen petani ke pasar. Sebagai pemimpin, Prabowo berkomitmen untuk terus berupaya menurunkan harga pangan bagi rakyat Indonesia. Tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar. Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan
kalau bisa langsung aja ke Gapoktan ini kita usahakan ya. Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan keinginannya sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia agar petani Indonesia dapat hidup makmur dan sejahtera. Ia menegaskan bahwa cita-cita tersebut adalah perjuangan bersama pemerintah dan rakyat Indonesia, dan ia yakin Indonesia dapat mewujudkannya. Dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya, puskesmas, klinik ada di tiap desa, rumahnya layak, bagus, terutama penghasilannya cukup. Data Badan Pusat Statistik BPS 2023, jumlah total desa di Indonesia mencapai 83.971. Sebagian diantaranya sudah memiliki koperasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Kabupaten Cianjur mengikuti kegiatan dalam rangka panen raya padi serentak di 14 provinsi. Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cirancang telah melakukan panen raya sekitar 25 hektar. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian mengangkat hasil panen padi saat mengikuti panen raya padi serentak bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring dari Desa Sindang Jaya, Cirancang pada Senin 7 April 2025. Dalam sambutannya, Presiden berharap harga bahan pokok bisa lebih murah lagi agar masyarakat, terutama masyarakat miskin, mendapatkan nutrisi yang baik dengan harga yang terjangkau. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada para menteri di kabinet yang telah bersama-sama menjaga harga bahan pokok, terutama di sektor pertanian. Wahyu mengatakan di Cianjur, tepatnya di Ciranjang, telah melakukan panen raya sekitar 25 hektar. Dalam per hektarnya, mampu menghasilkan 7 ton gabah kering. Hari ini kita melaksanakan panen raya yang berlangsung bersamaan di 194 kabupaten kota di Indonesia. Dan alhamdulillah di Cianjur saat ini di Ciranjang sendiri ya, kita melakukan panen raya sekitar 15 hektar. Dan per hektarnya itu kita alhamdulillah bisa menghasilkan 7 ton gabah kering panen. Dan juga ini varietasnya adalah Inpari 32. Sebelum mengikuti kegiatan bersama Presiden, Bupati Cianjur beserta jajaran melaksanakan panen raya di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang. Kegiatan ini juga dilaksanakan di kabupaten kota lain di 14 provinsi yang mengikuti kegiatan panen raya padi bersama Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, sebanyak 40 siswa-siswi SMA Lab School Kebayoran Jakarta Selatan mengunjungi negara Jepang melalui program Musubi 2025. Kepala SMA Lab School Kebayoran Suparno menyatakan bahwa puluhan siswa-siswinya akan mengunjungi berbagai universitas yang ada di Jepang. Kunjungan tersebut diantaranya untuk memberikan inspirasi karir dan motivasi belajar bagi para siswa. Sebanyak 40 siswa-siswi SMA Lab School Kebayoran Jakarta Selatan mengunjungi negara Jepang melalui program Musubi 2025. Kepala SMA Lab School Kebayoran Suparno menuturkan, para siswa akan mengunjungi berbagai universitas yang ada di Jepang. Kunjungan tersebut dinilai memiliki banyak manfaat penting dari sisi akademik, budaya, dan pengembangan pribadi. Tak hanya itu, Suparno menilai dengan melihat lingkungan Universitas Jepang yang kompetitif dan terstruktur dapat memotivasi siswa menetapkan tujuan akademik yang lebih jelas. Para siswa bisa bertemu dengan profesor, peneliti, atau mahasiswa Jepang yang membuka peluang karir di bidang seperti teknologi, robotika, kedokteran, atau seni. Di universitas tentu mereka akan belajar bukan hanya mengenal program yang ada di universitas itu, tapi mereka akan mendapatkan pengetahuan langsung bagaimana universitas itu dijalankan, bagaimana cara masuknya, program-program apa saja yang menjadi unggulan di setiap universitas yang dituju tersebut. Kemudian di sekolah, mereka akan bergabung dengan siswa-siswa yang ada di sekolah itu untuk mengerjakan proyek bersama, bertukar budaya. Karena kekuatan kita ada di budaya, maka pertukaran budaya ini penting. Mereka mengenal budaya Jepang
dan teman-teman yang di Jepang juga mengenal budaya yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, Suparno menjelaskan kunjungan ini juga bisa menjadi persiapan studi ke luar negeri bagi siswa yang berencana melanjutkan pendidikan di Jepang. Sementara itu, program Musubi 2025 mendapatkan apresiasi dari para orang tua, diantaranya Hengki, salah satu orang tua siswa SMA Lab School Kebayoran. Menurutnya, hal tersebut dapat bermanfaat bagi anaknya lantaran bisa memperluas wawasan. Karena dengan pergi ke luar negeri, dia memberi wawasan yang cukup luas dan melihat bagaimana kehidupan di negara lain dan membandingkan dengan di Indonesia, diharapkan dia bisa menambah semangat untuk belajar. Tak hanya dari orang tua siswa, program ini juga dinilai bermanfaat oleh para siswa. Ini adalah untuk mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan yang baru. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk bisa menambah wawasan mengenai pendidikan-pendidikan yang berada di Jepang, budaya-budaya mereka yang kita patut contoh sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya, para siswa terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin pagi, 7 April 2025 untuk mengunjungi negara Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi melanjutkan kunjungan kerja di Kota Lampung dengan meninjau pelaksanaan angkutan logistik di Pelabuhan Wika Beton dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Dan juga pada Lebaran tahun ini, kedua pelabuhan tersebut memang difungsikan untuk membantu melayani kendaraan besar yang diizinkan beroperasi normal. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau pelaksanaan angkutan logistik di Pelabuhan Wika Beton dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Sesuai dengan surat keputusan bersama, kedua pelabuhan tersebut difungsikan untuk membantu melayani kendaraan besar yang diizinkan beroperasi normal. Menhub Budi mengatakan, kepatuhan angkutan logistik terhadap aturan turut mendukung kelancaran selama masa arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Ia pun mengungkapkan terima kasih kepada pengusaha yang selama periode pembatasan angkutan Lebaran 2025 mengoperasikan armadanya dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ini mengungkapkan ada 2 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos absen di hari pertama bekerja setelah libur Lebaran. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat melaksanakan apel pagi di gedung Kemensos pada Selasa 8 April 2025. Gus Ipul menyatakan bahwa 2 aparatur sipil negara yang tidak masuk hari pertama setelah libur Lebaran 2025 itu tidak memberikan keterangan apapun kepada pihak Kementerian Sosial. Gus Ipul mengatakan, 2 ASN yang absen tanpa izin tersebut merupakan jajaran dari Balai Penelitian dan Rehabilitasi Sosial. Dan terkait ASN yang absen tanpa izin, Gus Ipul akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dapatkan informasi awal memang kedua orang yang tidak masuk hari ini dari jajaran rehabilitasi sosial dan juga dari jajaran Balai Penelitian yang memang ini sudah beberapa bulan terakhir ini tidak masuk tanpa pemberitahuan. Nah, tentu akan kita beri sanksi sesuai ketentuan yang ada. Salah satu sanksinya yang mungkin itu adalah pemberhentian kepada yang bersangkutan. Berapa bulan, Gus? Tadi ini udah beberapa lama katanya, tidak hanya hari ini, tapi sebelum ini udah tidak pernah masuk tanpa pemberitahuan. Maka itu saya minta untuk diproses lebih lanjut menuju ke pemberhentian. Karena sudah lebih dari 3 bulan. Itu, jadi yang tidak masuk ya sesuai ketentuan kita akan beri sanksi, tapi yang sanksi yang berat ya kita akan berhentikan. Gus Ipul menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas serta mengingatkan seluruh ASN dalam lingkup kementeriannya untuk selalu tepat waktu. Dari Jakarta, Konita Putri Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sekitar 99% aparatur sipil negara pemerintah Kota Bandung hadir tepat waktu pada hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menggelar halal bihalal bersama para ASN pemerintah Kota Bandung di Balai Kota Bandung Selasa 8 April 2025. Pemerintah Kota Bandung menggelar apel sekaligus halal bihalal bersama seluruh aparatur sipil negara di Balai Kota Bandung Selasa 8 April 2025 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Dirinya menyebut sebagian ASN yang tidak hadir ini tetap akan dicek ulang oleh tim kepegawaian. Farhan menyebut kedisiplinan sebagai wujud profesionalisme ASN. Untuk itu, Farhan meminta mengimbau seluruh pimpinan OPD hingga camat dan lurah untuk memastikan kehadiran penuh para bawahannya. Meski demikian, Farhan menyampaikan apresiasinya atas semangat kerja para ASN yang telah hadir tepat waktu dan mengikuti apel pagi. Izinkan saya secara pribadi dan keluarga memberikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamukum minal aidin wal faidin, mohon maafkan lahir dan batin. Apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda Kota Bandung yang telah berkolaborasi menjaga kondusivitas Kota Bandung. Mari kita buktikan hal itu dengan memastikan bahwa setiap pimpinan OPD, setiap pimpinan kewilayahan melakukan absen kepada seluruh ASN yang ada di bawahnya dan berikan sanksi kepada mereka yang tidak hadir di hari pertama kerja ini. Farhan memastikan dirinya bersama Wakil Wali Kota Erwin akan turun langsung mengunjungi kecamatan-kecamatan dalam rangka mengecek kesiapan pelayanan. Namun ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah sidak, melainkan ulin atau kunjungan santai untuk melihat kondisi real lapangan. Ia menjelaskan kegiatan ulin ini menjadi penting karena pelayanan publik tidak boleh terganggu usai libur panjang. Lebih lanjut, Farhan menegaskan ASN Kota Bandung harus menjadi panutan dalam hal tanggung jawab, integritas, dan ketangguhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya, wisatawan tewas terseret ombak di Pantai Paseban. Namun tetaplah bersama kami, usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Tragedi terjadi di Pantai Karanganyar, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur pada Senin 7 April 2025. Seorang wisatawan dilaporkan meninggal dunia setelah terseret ombak saat berenang bersama anaknya. Peristiwa ini sempat terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik upaya penyelamatan oleh tim relawan dan warga sekitar. Kronologi kejadian bermula saat korban berenang bersama anaknya ke arah tengah laut. Ketika ombak mulai membesar dan membahayakan, korban mencoba menghampiri anaknya, namun nahas korban justru terseret ombak ke arah selatan dan tidak mampu menyelamatkan diri.
Tim relawan BPBD dan warga berusaha memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia di PKM Cakru. Menanggapi kejadian ini, petugas Satpol Air Polres Jember, Brigpol M. Kurniawan Jakaria mengimbau agar pengunjung tidak mandi atau berenang di laut dan berharap para pengunjung dapat memahami dan mematuhi himbauan demi keselamatan bersama. Dari Jakarta, Adelia Septarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bangunan umum perdagangan yang berada di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dilaporkan terbakar pada Senin dini hari. Setelah mengerahkan 20 unit dan 60 personel, operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 2:10 waktu Indonesia Barat. Bangunan umum perdagangan yang berada di Jalan Bintaro Permai, Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dilaporkan terbakar pada Senin dini hari, 7 April 2025. Operasi pemadaman dimulai pukul 00.24 WIB, kemudian pada pukul 00.50 WIB, perambatan api berhasil dilokalisir oleh petugas. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB, operasi pemadaman masuk ke tahap pendinginan. Setelah mengerahkan 20 unit dan 60 personel, operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 02.10 WIB. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, api melahap habis 2 petak kandang ayam di tengah area persawahan Desa Gembongan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Senin 7 April 2025. Sebanyak 50.000 anak ayam yang masih berusia sekitar 1 hingga 1 minggu ini mati terpanggang dalam insiden yang menghanguskan seluruh isi kandang tersebut. Kebakaran terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, tidak ada korban jiwa dari pihak manusia, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain 2 kandang yang terbakar, api juga melahap tumpukan sak berisi pakan ayam, serta 1 unit sepeda motor milik penjaga kandang. Penjaga kandang menyebut kondisi terakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Barat masih aman. Sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, diduga muncul percikan api dari oven berbahan arang, lalu merembet dan membesar dalam 1 jam. Masing-masing kandang berisi sekitar 25.000 anak ayam dengan usia antara 12 hingga 15 hari. Api yang membesar dengan cepat membuat penjaga panik karena saat kejadian mereka tengah terlelap. Hanya sebagian kecil anak ayam yang berhasil diselamatkan. Kebakaran dilaporkan ke Polsek Gedek pukul 1:15 waktu Indonesia Barat, disusul kedatangan petugas pemadam BPBD Mojokerto pukul 2 waktu Indonesia Barat, yang kemudian berhasil memadamkan api 1 jam setelahnya. Dari Jakarta, Adelia Septarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencarian korban tenggelam atas nama Johan Hartani, 40 tahun yang hilang saat memancing di kawasan Pantai Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur pada 4 April lalu akhirnya menemukan titik terang. Di mana korban berhasil diketemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin 7 April 2025 di perairan Pantai Tanjung Jumlai, Penajam, Pasar Utara. Tim SAR gabungan menemukan seorang pria yang hilang saat memancing di perairan Teritip Pantai Tanjung Dayur, Balikpapan pada Senin 7 April 2025. Diketahui sebelumnya pada Jumat 4 April 2025 pada pukul 20.30 WITA, kantor SAR Balikpapan menerima informasi bahwa salah satu pop kapal nelayan yang sedang memancing di perairan Teritip bernama Johan Hartani terjatuh dari kapal. Namun pada Senin 7 April 2025 pada pukul 7.20 WITA, tim SAR gabungan menerima informasi dari tim patroli PHM Senipah bahwa kapal Supply King Sulaiman melihat adanya jenazah terapung yang diduga korban di perairan sekitar Resort Mahakam. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Balikpapan, Endro Sasmita, mengatakan pada pukul 8.38 WITA, tim SAR gabungan tiba di lokasi dan mengevakuasi jasad korban. Selanjutnya korban dibawa ke posko di Pantai Manggar, kemudian dibawa ke RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Cikampek, tepatnya di kilometer 69. Kecelakaan diduga disebabkan oleh seorang pengemudi yang pindah jalur sembarangan saat sistem kontraflow diberlakukan di kawasan tersebut. Diduga salah satu pengemudi tidak mematuhi peraturan dan berpindah jalur secara tiba-tiba, menyebabkan tabrakan dan kendaraan lainnya di sekitarnya. Sistem one way dan kontraflow diterapkan di sejumlah ruas tol saat arus mudik dan arus balik lebaran guna mengurai kepadatan lalu lintas. Meski mampu mempercepat laju lalu lintas, pengemudi tetap perlu waspada karena kondisi jalur menjadi tidak seperti biasanya. Jangan sampai seperti kejadian yang menimpa pengendara dalam video Instagram @deskam_indonesia pada Senin 7 April 2025. Dalam tayangan itu terlihat pengendara mobil yang sedang melaju di lajur kontraflow Cikampek kilometer 69. Tiba-tiba mobil yang berada di jalur sebelah kanan berpindah jalur ke kiri
secara mendadak lantaran adanya kepadatan lalu lintas. Padahal jalur tersebut sudah dibatasi oleh KON, alhasil tabrakan pun tidak dapat dihindari. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana mengatakan, saat pengendara melintas di jalur kontraflow, tidak diperbolehkan untuk sembarang berpindah lajur. Menurut Sony, ada kebiasaan buruk yang dimiliki oleh pengendara, di mana ketika di jalur umum, kerap memotong lajur secara sembarangan dengan alasan apabila hidung mobilnya sudah masuk, artinya kendaraan di belakang harus mengalah. Namun tidak semua pengemudi memiliki reaksi menghindar secara tiba-tiba, jadi berpindah lajur secara mendadak berpotensi ditabrak oleh mobil yang ada di lajur. Dengan adanya kejadian ini dapat menjadi peringatan bagi pengguna jalan, bukan siapa yang duluan tapi etika berkendara harus selalu dipatuhi untuk keselamatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.